Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom dan salam kebajikan. Bagaimana kabarnya dari mahasiswa hari ini? Semoga semua ada dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan semoga kegiatan hari ini tetap lancar ke depannya. Baik, pada video sebelumnya kita membahas tentang jamur. Nah, pada video kali ini kita membahas salah satu mikroorganisme yang pada tahun 2019 ya sudah sering sekali disebut-sebut ya kita akan belajar tentang virus. Nah, bagaimana sih virus itu sebenarnya ya? Saksikan video ini selengkapnya, jangan kemana-mana. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita tentang virus ya. Tapi sebelum kita membahas lebih mendalam ya, ada baiknya kita sedikit bicara tentang sejarah dari ditemukannya virus ya. Nah, awal mulanya dari ditemukannya virus ini salah satu peneliti yang bernama Louis Pasteur ya. Louis Pasteur kemarin kita bahas adalah salah satu peneliti atau ilmuwan yang mendukung teori biogenesis. Nah, sekarang Louis Pasteur ini mengidentifikasi suatu penyakit ya, kemudian penyakit ini disebut dengan penyakit rabies. Nah, dia ingin mengidentifikasi salah satu patogen penyebab penyakit rabies ini. Nah, pada waktu itu biasanya Louis Pasteur ini menyaring dari hasil cairan yang diduga sebagai sumber penyakit. Nah, di hasil cairan itu ya kemudian disaring tidak ditemukan apapun. Nah, dia berasumsi bahwasanya setelah melakukan beberapa kali percobaan masih belum bisa didapat apa jenis patogennya dan dia beranggapan bahwasanya ada salah satu jenis mikroba ya atau mikroorganisme yang ukurannya lebih kecil daripada bakteri. Nah, dia biasanya ya menyaring bakteri ini ya dan berbagai sampel dan dia bisa menemukan dari hasil saringan untuk menemukan bakterinya. Nah, pada kasus penyakit rabies ini dia tidak menemukan sama sekali patogennya. Nah, maka dari itu dia berkesimpulan bahwa ada suatu mikroorganisme ataupun mikroba yang ukurannya lebih kecil dari saringan bakteri sehingga bisa melewati dari saringan. Ya. Nah, ilmuwan lain yang bernama Martinus Beijeri juga melakukan penelitian yang sama dengan Louis Pasteur ya. Louis Pasteur mengobservasi hewan yang terkena penyakit rabies, sedangkan Martinus Beijeri ini melakukan observasi pada tanaman tembakau yang terinfeksi oleh virus. Nah, nama penyakitnya disebut dengan tobacco mosaic virus. Ya. Gejala serangannya seperti gejala kekuningan pada daun. Nah, ketika cairan dari tanaman yang terinfeksi ini diinfeksikan ke tanaman yang masih sehat, lambat laun tanaman sehat ini juga akan menimbulkan gejala yang sama ataupun mirip dengan tanaman sebelumnya. Dan akhirnya dia mengatakan bahwasanya ada suatu contagium vivum fluidum. Ya, ini adalah sebuah istilah yang artinya bahwasanya ada suatu cairan yang berasal dari organisme yang terinfeksi dapat digunakan sebagai sumber infeksi. Itu dia pada peneliti oleh Martinus Beijeri. Nah, ilmuwan yang ketiga itu melakukan pengamatan terhadap sapi ya. Ada suatu sapi yang terkena penyakit yang disebut dengan mouth and foot disease. Nah, penyakit ini diduga oleh awalnya itu bukan disebabkan oleh virus, tapi lambat laun ditemukan bahwasanya yang menjadi patogen penyebab penyakit ini adalah virus. Nah, itu kita bahas yang Louis Pasteur, kemudian Martinus Beijeri, kemudian Lefebvre dan Haufrosch sama-sama melakukan penelitian yang berhubungan dengan virus, dan akhirnya virus sampai sekarang dikenal sebagai salah satu sumber penyakit pada berbagai tanaman, hewan, ataupun manusia. Baik, sekarang kita akan membahas tentang fakta-fakta dari virus ya. Nah, virus itu sebenarnya kita tidak bisa mengatakan virus itu adalah sel ataupun makhluk hidup, karena makhluk hidup paling rendah tingkatan itu adalah tingkatan sel ya. Virus itu bukanlah makhluk hidup. Kenapa tidak
kategorikan sebagai makhluk hidup karena virus itu tidak memenuhi dari 9 kriteria dari makhluk hidup. Ya, nah, virus tidak melakukan yang namanya metabolisme, virus tidak melakukan yang namanya katabolisme, anabolisme, tidak peka terhadap rangsangan atau biasa kita sebut dengan iritabilitas, kemudian tidak memiliki sekresi, ya. Nah, tidak berkembang biak secara normal yang makhluk hidup lain, ya. Biasanya kan makhluk hidup itu kalau tidak berkembang secara seksual, ya, ataupun secara aseksual, ya. Kalau nggak aseksual ya seksual, gitu, ya, ataupun dua-duanya, ya. Nah, virus tidak melakukan yang namanya perkembangbiakan secara normal tadi, ya, karena dia untuk membentuk individu baru dia memerlukan DNA ataupun RNA dari makhluk hidup lain dengan cara membajak, kemudian dari hasil DNA atau RNA bajakan tadi terbentuklah virus-virus baru, ya. Jadi karena virus itu masih kita belum sebut sebagai makhluk hidup, jadi karena posisinya juga umumnya sebagai mikroorganisme bersifat parasit ataupun patogen, jadi akan lebih pas rasanya kita sebut dengan partikel infectious, ya, partikel infectious. Tapi Bapak belum menemukan sampai hari ini virus-virus yang bisa berkembang biak secara seksual ataupun seksual. Jadi tolong, mungkin ada dari mahasiswa, silakan ketik di kolom di bawah, komentar di bawah jika seandainya menemukan ada virus yang bisa berkembang biak secara seksual dan aseksual. Nah, virus itu bersifat parasit obligat intraseluler, artinya virus itu membutuhkan inang yang harus hidup, ya, dan berada pada intraseluler, artinya berada di dalam sel, bukan di antara sel atau biasa disebut dengan intersel, tapi intrasel. Karena virus itu ketika dia menginfeksi, DNA RNA-nya masuk ke dalam, kemudian setelah itu muncul virus-virus baru, ya. Jadi virus ini membutuhkan inang yang harus tetap hidup, ya, bukan inang yang mati atau yang biasa kita sebut dengan saprofit, ya. Jadi harus inang yang hidup. Nah, dia juga bersifat parasit, ya. Parasit itu dia artinya dia memang mutlak hidup pada organisme lain, itu baik organisme yang ukurannya relatif lebih besar ataupun mikroorganisme, ya, di mana ukurannya sangat kecil seperti jamur dan bakteri ataupun alga. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana sih partikel dari virus, ya. Jadi partikel virus itu terdiri dari dua. Yang pertama inti dan selubung, ya. Inti itu fungsinya adalah cikal bakal ataupun cetakan untuk pembentukan virus-virus baru, ya, itu pada inti. Sedangkan pada selubung virus itu terdiri dari tiga, ada spike, ada kapsid, ya, dan ada juga disebut dengan pembungkus luar, ya, pembungkus luar, ya. Jadi fungsi spike itu berfungsi untuk menginisiasi dari infeksi, ya. Ketika mulainya infeksi, ya, maka spike ini yang berperan, sedangkan kapsid dan pembungkus luar ini lebih berfungsi ketika infeksi sudah masuk ke dalam fase-fase atau tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, disitulah fungsi dari kapsid dan pembungkus luar tadi. Baik, cukup sekian dulu video kali ini. Kita membicarakan tentang virus. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mungkin bagian dari mahasiswa yang pengen lihat chapter per chapter dari diskusi yang kita bahas hari ini, silahkan dilihat pada kotak deskripsi di bawah. Terima kasih banyak sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.